Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Giska Auladia dari SMK Bintang Nusantara. Nah, di sini saya akan sedikit melakukan penyuluhan tentang penyakit Parkinson ya Ibu. Ini ada leafletnya. Nah, jadi Ibu itu tahu nggak sih penyakit Parkinson itu penyakit apa? Belum tahu, Mbak. Jarang didengar ya Ibu. Iya. Nah, jadi penyakit Parkinson itu adalah penyakit gangguan fungsi otak yang menyebabkan sulit mengontrol tubuh. Jadi hampir mirip dengan stroke seperti itu, Ibu. Nah, apa aja sih gejalanya? Jadi gejalanya itu ada dua, Ibu. Iya. Gejala motorik dan juga non motorik. Nah, gejala motoriknya itu yang pertama itu tremor. Nah, tremor itu kan Ibu tahu sendiri ya, gemetar pada anggota tubuh itu terutama saat beristirahat dan juga melakukan gerakan tertentu. Kemudian ada bradykinesia, yaitu perlambatan gerakan spontan. Jadi kalau melakukan kegiatan kayak gerakan gitu, kayak nggak bisa spontan gitu, karena kayak melambat gitu, Bu. Kemudian ada rigiditas. Nah, rigiditas itu adalah otot terasa kaku dan sulit digerakkan. Kemudian ada gangguan keseimbangan tubuh. Jadi pada saat berjalan itu tubuh itu jadi tidak seimbang gitu ya Ibu. Kemudian ada kelainan postur tubuh. Jadi tubuh itu bentuknya kayak nggak lazim, nggak normal gitu. Kemudian ada ekspresi wajah yang kurang. Jadi kayak ekspresi wajah dari penderita penyakit ini itu kayak nggak bisa normal, kayak mungkin kayak mulutnya mencong apa gimana gitu ya Ibu. Terus kemudian ada kesulitan menelan makanan dan juga gangguan bicara. Terus gangguan non motorik yang umum dialami oleh penderita Parkinson ini adalah yang pertama itu gangguan tidur ya Ibu. Jadi gangguan tidur itu karena kan kita jadi sulit mengontrol tubuh, kadang-kadang itu pas tidur itu bisa gerak sendiri gitu Ibu. Kemudian ada depresi, sembelit, diare, terus kesemutan dan juga mati rasa. Kemudian penyebab dari penyakit ini itu yang pertama itu faktor genetik ya Ibu. Faktor genetik itu tubuh punya gen yang mengatur pelepasan dopamin. Jadi itu dopamin itu adalah senyawa kimia yang dapat meningkatkan suasana hati. Nah, itu bisa menyebabkan kesulitan gerakan gitu ya Ibu. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu karena terpapar pestisida dan juga pelarut lainnya. Juga karena cedera kepala berulang. Jadi karena kecelakaan yang berulang-ulang terus kena kepala gitu itu bisa menyebabkan penyakit Parkinson. Kemudian ada faktor umum. Nah, biasanya penderita penyakit ini terjadi di usia dewasa. Rata-rata itu biasanya lebih dari 50 tahun. Karena apa? Karena kan Parkinson itu disebabkan akibat penuaan otak. Jadi fungsi otak itu udah kurang gitu ya Ibu. Kemudian yang lebih sering mengalami penyakit Parkinson ini laki-laki ya Bu. Karena apa? Karena laki-laki itu biasanya kan pola hidupnya nggak sehat, sering merokok. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit Parkinson. Kemudian ada cara menangani gejala dari penyakit ini. Sebenarnya penyakit ini itu sampai saat ini belum bisa disembuhkan secara total ya Ibu, karena terapi yang diteliti oleh peneliti itu belum ada. Nah, terus saat ini jadi kita cara penanganan untuk ini itu cuma untuk memperlambat gejala penyakit Parkinson ini. Nah, itu ada dua terapi. Yang pertama itu terapi farmakologis, yakni kan pemberian obat, jadi mengurangi gejala
penyakit ini dengan pemberian obat ya Ibu. Kemudian ada terapi non farmakologis. Ini bisa dengan melakukan fisioterapi dan juga melakukan terapi wicara. Nah, untuk Parkinson tahap lanjut atau yang tidak bisa dikontrol, yang lebih tinggi gitulah tingkatannya Bu, itu biasanya dilakukan pembedahan, jadi operasi seperti itu. Bu bisa buka-buka leafletnya ya Ibu. Iya. Kalau ingin tahu lebih lanjut. Nah, sebelum saya tutup ini, Ibu mau tanya-tanya atau ada yang mau ditanyakan Bu? Sampai nggak ada ya. Apa ini ada pertanyaan? Apa ini bedanya sama stroke? Oh iya Ibu, sebelumnya kan gini, Parkinson sama stroke itu lebih gimana ya, lebih berbahaya Parkinson karena kan Parkinson itu belum bisa ditemukan bagaimana cara mengobatinya gitu, jadi cuman cara penanganan untuk mengurangi gejalanya gitu aja kan Bu. Karena apa bedaan dari penyakit ini? Parkinson kan disebabkan karena penuaan otak dan juga kekurangan dopamin pada otak. Jadi kayak otak itu nggak bisa mengontrol tubuh karena kekurangan dopamin itu tadi. Nah, sedangkan stroke itu karena penyumbatan di aliran darah. Jadi aliran darah atau darah yang menuju ke otak itu tersumbat, jadi tidak bisa sirkulasinya itu tidak lancar, jadi menyebabkan penyumbatan dan menjadi penyakit stroke seperti itu Ibu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Enggak ada. Baik, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian saya yang kurang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.